nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kemarin sudah jelaskan bahwasanya agar kehidupan kita ini terisi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita harus menentukan kegiatan dan jam. Menentukan kegiatan dan jam pada waktu yang sudah kita tentukan, kegiatan yang sudah kita tentukan, jangan kita utamakan selainnya. Jangan kita tinggalkan karena yang lainnya. Kecuali ada yang lebih penting, yang lebih menguntungkan, yang mana bila kita tinggalkan apa yang sudah menjadi wirid ketentuan kita pada jam yang tentu, kita bisa lakukan pada jam yang lain. Bukan kita tinggalkan, tidak ditinggalkan, tapi diganti jam yang lain kalau memang masih punya waktu yang kosong, masih punya waktu yang kosong. Kalau kita masih punya banyak waktu kosong, tapi kalau aulia mereka sudah nggak punya waktu kosong. Jadi ketika tertinggal untuk melakukan yang lebih baik, mereka nggak bisa gantikan di waktu yang lain. Seperti Al-Imam Abdullah bin Husain Tahir, ketika kelewatan karena melakukan yang lebih afdal di saat itu, ya sudah, itu tertinggal. Nggak bisa digantikan dengan yang lain, waktu yang lain. Karena apa? Waktu yang lain sudah ada kegiatan yang lainnya. Nah, kalau kita kan masih banyak waktu kosong, sehingga kita bisa ganti di waktu yang lain. Jadi bukan ditinggalkan, diganti di waktu yang lain. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu dengan disiplin, konsisten, nanti akan Allah berikan barokatul waqt, barokah waktu. Nah, kalau sudah mendapatkan keberkahan waktu, akan semakin banyak kebaikan, ketaatan yang ia lakukan. Walaupun jamnya sama dengan pada umumnya orang, tapi yang dia hasilkan lebih besar dan lebih banyak. Lebih besar dan lebih banyak. Adapun kalau kita meninggalkan diri kita ini, mengabaikan diri kita ini, larian, tanpa hal yang bermanfaat, tanpa hal yang berguna, seperti hewan ketika tidak diangon, tidak diternak, tidak diternak, tidak punya pemilik, ya apa hewan itu? Liar, nggak punya tujuan, dia ke sana, nanti ke sana, nanti ke sini, hewan itu. Kenapa? Tidak punya pemilik atau tidak ada yang menernaknya. Sehingga hewan ini seperti orang yang kebingungan, nggak tahu harus kemana. Bisa jadi setiap saatnya, setiap harinya nyari tempat, nyari makan, nggak jelas ya. Nanti nyari makan di sana, nanti nyari makan ke sini, nanti istirahatnya di sana, nanti istirahatnya di sini, nggak jelas. Lah kita jangan seperti hewan ini, jangan seperti hewan yang liar. Ikat diri kamu, ibarat hewan punya pemilik, yang ada kandangnya, yang makanan disiapkan. Lah jadikan diri kita ini punya pemilik. Apa pemiliknya? Ibadah, kebaikan, dengan menentukan waktu dan sebagainya. Itu seperti pemilik. Lah kalau kita seperti hewan, la tadri bima tastagil fi kulli waqtin, sehingga kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, nggak ngerti di setiap waktunya, setiap saatnya. Lah ini membuat apa? Fayanqadi aktsaru awqatika dhaiyah. Banyak waktu kamu akan terbuang sia-sia. Nggak jelas.
Orang nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya rumah. Jam makannya jelas nggak buat dia? Hah? Nggak jelas. Istirahatnya punya waktu enggak? Nggak punya waktu. Kenapa? Nggak punya tempat tinggal. Makannya nggak jelas, istirahatnya nggak jelas. Kemudian dia nggak tahu juga mau kemana nanti. Apa yang dilakukan? Nah, ini akhirnya apa? Seperti orang nggak punya tujuan hidup berarti. Hah? Apa yang kamu lakukan nanti? Nggak tahu. Makan apa nanti? Nggak tahu. Tidur di mana nanti? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Akhirnya, kalau kita manusia yang normal, sehat, punya akal dan sebagainya, nggak ada yang kita lakukan. Nah, ini membuat apa? Waktu kita banyak terbuang sia-sia. Bukan banyak, bisa jadi semuanya terbuang sia-sia. Nah, jangan ini berlaku di pondok toh. Di pondok kita ada jam belajar, ada jam membaca Al-Quran, ada jam ini. Di rumah bebas, seperti layangan putus. Nanti pagi mau tidur lagi, nanti main, terus. Ini untuk kehidupan bukan di pondok, tapi kehidupan kita di atas dunia. Di pondok ataupun di rumah sama. Kehidupan untuk di dunia agar menjadi hamba Allah. Jadi nggak ngelihat tempat, nggak ngelihat ada yang memerintah, karena ini untuk kehidupan kita. Orang bekerja, ngurus yang nggak bekerja dia, nggak peduli. Karena apa? Dia hanya ingin kerja supaya punya uang. Orang itu nggak bekerja, nggak urus. Nah, seperti ini kehidupan kita di atas dunia tuh. Jangan kita iri dengan apa? Yang hanya tidur tok, yang hanya main tok misalnya. Itu seperti apa? Ihmalal ba'aim itu. Seperti hewan yang nggak punya pemilik atau nggak ada yang nernaknya, sehingga dia nggak tahu nyari makan kemana, istirahat di mana dan lain sebagainya. Enggak. Lah kita harus punya tujuan. Agar apa? Banyak waktu kita ini terpakai di dalam hal yang positif, hal yang baik, hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki ini bagian dari umur kita. Dari jam 1 ke jam 2, dari jam 2 ke jam 3, jam 3 ke jam 4. Itu waktu berjalan bagian dari umur kita. Umur itu apa? Umur itu ukuran waktu yang ukuran hidup yang diberikan oleh Allah. 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Lah, berjalannya untuk ke 40 tahun, 50 tahun, 6 tahun itu dengan apa? Dengan waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus. Jadi waktu kita itu bagian daripada umur. Nah, bagian daripada umur. Dan umur itu modal kamu. Ya, umur itu adalah modal kamu. Modal untuk apa? Modal untuk kamu berdagang, berbisnis. Ya. Berbisnis dengan siapa? Berbisnis dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ya. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang-orang yang beriman? Anfusahum, diri mereka, hidup mereka, nyawa mereka. Terus wa amwalahum, dan harta mereka. Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, nyawa mereka, kehidupan mereka, dan harta mereka.
Dibayar apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah. Ya. Dibayar oleh Allah untuk mereka surga. Nah, dibayar surga. Nah, karena itu dari mana kita bisa berdagang dengan Allah? Dengan apa? Itu dengan modal yang kita miliki, hidup di atas dunia. Itu modal utama. Hidup di atas dunia adalah modal utama untuk kita mendapatkan surga dari Allah. Lah bagaimana? Di antaranya dikatakan oleh Allah, ya, di antaranya dikatakan oleh Allah dengan apa? Yugatiluna fi sabilillah fayaktulun wa yaktalun. Di antaranya berperang di jalan Allah, berjihad. Mereka nanti membunuh atau membunuh atau terbunuh. Nah, itu di antaranya. Di antaranya cara Allah membeli nyawa, kehidupan dengan berjihad, ya, dengan berjihad. Nah, lah sekarang kita punya jihad apa? Jihad melawan nafsu. Ketika diajak melakukan kejahatan, keburukan, kita tentang, kita lawan, jihad. Nah, melawan rasa malas, jenuh, bosan dalam melakukan kebaikan, ketaatan, jihad. Menghafal, mengulang-ulang pelajaran, mutola'ah, murajaah, itu adalah jihad. Bangun malam untuk berdoa, untuk sholat atau yang lain sebagainya, jihad. Nah, ketika kita berjihad, kita akan menerima bayarannya. Apa bayaran dari Allah? Al-jannah, surga. Surga. Nah, karena itu modalnya adalah hidup di atas dunia. Kalau orang tidak hidup di atas dunia, bisa dapat surga? Dari mana bisa dapat surga dia? Hidupnya nggak di dunia, nggak bisa. Tidak bisa, karena itu harus hidup dulu. Itu adalah modal kita. Umur kita ini adalah modal. Wa alaihi tijaratuk, dan atas modal inilah kamu bisa berdagang, bisa bisnis atau berjual beli. Wabihi, dengan modal ini juga usuluka ila naimi dari abad, kamu bisa mencapai kenikmatan tempat yang abadi. Kenikmatan di tempat yang abadi, kenikmatannya abadi, di tempat yang abadi, kenikmatannya abadi di tempat yang abadi, bukan hanya di surga tempat yang abadi, kenikmatannya yang abadi, tapi fi jiwari rabbil alamin, bersanding, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Imam Al-Ghazali mengatakan fakullu nafasin, mengingatkan kepada kita, akan berharganya modal yang kita miliki. Modal yang kita miliki ini, kata Imam Al-Ghazali, fakullu nafasin min anfasik, per nafas dari nafas-nafasmu, per nafas dari nafasmu, anggap per detik dari hidupmu, per detik dari umurmu, per nafas atau per detik dari umurmu, itu adalah jauharatun la qimatalaha. Itu ibarat permata yang tidak bisa dihargai, yang tidak bisa dihargai. Apa maksudnya tidak bisa dihargai? Tidak bisa dibeli oleh siapapun.
dengan apapun yang dimilikinya. Tidak bisa dibeli oleh siapapun dengan apapun yang dia punya. Raja menguasai beberapa negara misalnya, kan sudah hebat itu berarti. Menguasai satu negara itu hebat, apalagi beberapa negara, bayangkan. Atau satu orang ini menguasai dunia semuanya, di tangannya semuanya tunduk sama dia. Yes. Ya. Kayahnya itu setiap negara, bagian besar dari tanah di negara itu miliknya. Hebat kan? Ya. Hebat, kaya nih berarti. Di Indonesia separuh lebih, anggap ya 3/4 tanah negara Indonesia miliknya. 3/4 negara Malaysia miliknya, 3/4 ya, dari Singapura miliknya, dari Thailand, Brunei dan lain sebagainya, semuanya miliknya dia. 3/4-nya, sisanya punya negara itu. Bayangkan, kaya. Tapi dia ya, bisa membeli 1 detik dari hidupnya atau 1 nafas dari hidupnya, tidak bisa. Dengan apapun yang dia miliki, dibeli dengan semua yang dia miliki, tidak bisa. Jadi per detik yang kita miliki atau per nafas yang kita miliki itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada satupun yang bisa membelinya, menggantinya. Ada yang bisa menggantinya. Nah, kenapa? Nah, karena itu alasannya la badla lahu, karena tidak bisa digantikan dengan apapun. Nggak bisa digantikan dengan apapun. Nggak bisa digantikan. Kemudian faida fata fala audah lahu, kalau sudah lewat nggak bisa kembali. Kalau bisa lewat, sudah lewat nggak bisa kembali. Anak mau tanya, ente mau kembali ke pagi lagi bisa nggak? Pagi hari Senin tanggal 3 November 2025 bisa nggak kira-kira? Nah, atau tanggal 12 ya Jumadil Awal atau Jumadil Ula ya, hari Senin ya, 1400 berapa? Hah? 47 bisa ini kembali. Ini hari yang sama nih, jangan tadi pagi kita kelewatan ya, tadi pagi kelewatan, sekarang ini jam 5 lebih 2 menit kita kembali ke jam 5, bisa enggak? Jam itu bisa puter, jamnya itu bisa puter ini menjadi jam 5 lagi, tapi apakah itu jam 5? Enggak. Hah? Jamnya alat yang nempel di dinding atau di tangan ente atau di HP bisa ente ganti ke jam 5, tapi apakah itu tetap jam 5? Enggak, sudah lewat, nggak bisa. Apa yang sudah lewat nggak bisa kembali lagi. Nah, dengan itu dikatakan per detiknya, per nafasnya ya, sesuatu yang sangat berharga. Berarti kalau kita kehilangan itu, berapa kerugian ini? Bisa dihitung? Hah? Bisa dihitung kerugiannya? Nggak bisa dihitung. Kerugiannya tidak bisa dihitung. Karena apa? Kerugiannya sangat besar, banyak, nggak bisa dihitung. Ibaratnya kalau sudah rugi itu ya, kalau ini bisnis langsung bangkrut, bayangkan. Jadi sesuatu yang berharga, makanya ya, jangan kita abaikan waktu berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Nah, jangan kita anggap sepele, enteng, berlalu begitu saja. Makanya untuk kita bisa memanfaatkan waktu-waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dari kehidupan kita, kita harus menentukan waktu. Kapan, apa yang kita perbuat, berapa ya. Kemudian kita tambah nanti. Nah, sehingga
benar-benar waktu kita itu berjalan dengan kegiatan yang baik, yang menguntungkan. Yang baik dan menguntungkan. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, innal yaum yunadi kulla waqtin biqaulih. Hari ini, setiap harinya itu mengomandangkan setiap waktu. Bahwa hari setiap waktu mengomandangkan dengan apa? Ya ibna Adam, manusia, ana yaumun jadid, aku hari yang baru. Jadi setiap datang hari itu ngomong, aku hari yang baru. Manusia, aku hari yang baru. Wa ana bima amil tafihi syahid. Dan aku dengan apa yang kamu perbuat menjadi saksi. Jadi setiap hari itu akan menjadi saksi. Apa yang kita perbuat di dalam hari tersebut. Faghtanimni, katanya hari, faghtanimni, manfaatkan aku. Manfaatkan aku dengan baik. Fa innaka la tudrikni idza gharabati syams, karena kamu tidak akan menemukan aku, tidak akan mendapatkan aku kalau matahari sudah terbenam. Karena kalau sudah terbenam, harinya ganti hari apa? Ini sekarang Senin, nanti maghrib menjadi apa? Malam Selasa, Seninnya sudah lewat. Nah, katanya hari, kalau kamu manfaatkan aku, kalau sudah terbenam, kamu nggak menemukan aku lagi, nggak ketemu dengan aku sudah. Nah, karena itu Imam Ghazali, fala takun kal maghrurin. Jangan kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu. Sudah bodoh tertipu. Bodoh itu sudah salah, tertipu lagi. Jangan kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan setan, tertipu dengan nafsu, tertipu dengan dunia. Jangan kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu. Tertipu dengan dunianya, tertipu dengan setan, tertipu dengan nafsu. Gimana orang bodoh yang tertipu? Yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'anuksana amrun. Kalau uangnya bertambah, seneng. Hartanya bertambah, seneng. Penghasilannya bertambah, seneng. Umurnya berkurang, padahal umurnya berkurang, tapi bertambahnya masukan itu dia seneng, padahal umurnya berkurang. Sehingga beliau Imam Ghazali, fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin, kebaikan apa? Bertambah harta tapi kalau umur berkurang, kebaikan apa? Kebaikan yang mana? Umur berkurang, harta bertambah, nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya kalau harta kita bertambah tapi umur kita berkurang, nggak ada baiknya. Maksudnya umur di sini amalnya nggak bertambah, malah berkurang. Kenapa? Karena sibuk ngitung hartanya, sibuk menambah penghasilannya. Kebaikan apa? Nggak ada baiknya seperti itu. Tidak ada baiknya. Karena itu kalau kita mau senang, kalau kita mau bahagia, dengan apa? Wala tafra illa bi ziyadati ilmin au amalin soleh. Jangan kamu bahagia kecuali kalau ilmu bertambah. Kamu bahagia, alhamdulillah hari ini ilmuku bertambah, alhamdulillah, senang, bagus. Atau apa? Bertambah amal solehnya, alhamdulillah aku bertambah amal solehku, dengan membaca Al-Quran, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan ini. Senang, nggak apa-apa. Kenapa kok senang? Kok nggak apa-apa senang kalau ditambah ilmu atau amal soleh? Fa innahuma, karena keduanya, ilmu, amal soleh,
itu menjadi kawanmu, sahabatmu yang menemani kamu dalam kuburan ketika apa? Ketika semua orang meninggalkan kita. Saya punya anak. Kalau saya masuk kuburan, anak mau ikut enggak? Ditaruh, ditinggal. Taruh di liang lahat, setelah itu ditinggal. Suami yang punya istri, istrinya cinta sama suaminya, kalau meninggal nangis sedih. Tapi kalau sudah dikubur, istri tinggal. Harta meninggal, sudah jadi rebutan untuk keluarganya, ahli warisnya. Yang dia pelit, nggak mau berbagi, kepingin nikmati sendiri, punya rumah megah mewah, nggak mau orang masuk, hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan masuk menikmatinya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Yang kamu cintai, yang kamu sayangi daripada harta itu akan tidak ada yang ikut sama kamu sama sekali. Walaupun fotokopian tidak dibawa, sertifikat fotokopi, ya, atau istana kamu replika tidak dibawakan. Sahabat kamu, yang setia sama kamu, yang selalu siap menjaga, membantu, menolong kamu, ya, setiap waktu yang kamu butuhkan dia siap. Kalau sudah kamu meninggal, ya ditinggal. Keluarga, teman, harta, anak dan lain sebagainya, ya, ketika kita masuk liang lahat, mereka akan meninggalkan kita. Yang menemani kita hanya dua, ilmu atau amal soleh. Wes, kalau di dalam hadis itu jadi satu, ya, amal soleh. Amal soleh itu termasuk ilmu dan lain sebagainya, ya. Harta, keluarga, anak, teman, semuanya meninggalkan. Makanya senenglah hanya kalau tambah ilmu, senangnya kalau amal, tambahnya amal soleh, karena ini akan menjadi kawan setia kamu, ya. Tatkala semua meninggalkan kamu, harta kamu meninggalkan kamu, teman kamu meninggalkan, keluarga kamu meninggalkan kamu, anak istri meninggalkan kamu, dia yang setia. Nah, ini kita perlu bahagia, nah, dengan itu. Nah, karena itu dikatakan dalam sebuah syair, tazawwad qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri makana, ya, atau kawan pendamping min fi'alika dari banyaknya perbuatan kamu. Nah, berbekalah dengan apa? Yang akan mendampingi kamu. Siapa yang mendampingi kita? Dari amal perbuatan kamu, ya. Innama qarinul fata fil qabri makana ya'malu. Ya, sesungguhnya atau hanya saja yang mendampingi seseorang di dalam kuburan itu apa yang ia perbuat daripada kebaikan. Nah, makanya ya malu yang ia perbuat daripada kebaikan. Tazawwaj qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri makana ya'malu. Wallahu a'lam. Walhasil, jangan kita abaikan, ya, terlewat, ya, waktu-waktu dalam kehidupan kita, baik itu detik, menit, jam, hari, ya, karena kita dengan mengabaikannya itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat besar, ya, yang tidak bisa digantikan dengan apapun ketika sudah hilang dari kita, ya. Semoga kita bisa memanfaatkan, ya, setiap waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan baik, dengan maksimal, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, ya, dan bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik dalam kehidupan
dunia, di dalam sisa kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.